Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Septianingsih, kelas 3 EB01. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan penerapan akuntansi di negara Indonesia dengan negara Amerika Serikat dan Brunei Darussalam. Yang pertama, perbandingan penerapan akuntansi Indonesia dengan Amerika Serikat. Di sini ada sistem akuntansi. Sistem akuntansi Indonesia. Sistem akuntansi di Indonesia diatur melalui pernyataan standar akuntansi keuangan yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Sistem ini diadopsi dari standar keuangan yang dibuat oleh International Accounting Standard Board. Saat ini, Indonesia mulai menerapkan International Financial Reporting Standards atau bisa disebut dengan IFRS dalam pencatatan laporan keuangan. IFRS menjadi acuan utama dalam konvergensi pelaporan keuangan global. Negara maju dan negara berkembang juga menerapkan IFRS dalam sistem pencatatan laporan keuangan, sehingga sistem pencatatan laporan keuangan di Indonesia akan sama dengan negara lain, dan ini juga akan mempermudah perusahaan asing yang ada di Indonesia dalam mencatat laporan keuangannya. Selanjutnya, sistem akuntansi di Amerika. Pada tahun 2002, melalui Norwalk Agreement, FASB dan IASB sepakat mengonvergensikan GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles milik FASB dan IFRS, serta ditandatanganinya Undang-Undang Sarbanes-Oxley dan lain-lain seperti GCG, pengungkapan, pelaporan, dan profesi audit, dengan pembentukan organisasi nirlaba untuk mengatur audit dan auditor perusahaan publik. Metode akuntansi penggabungan usaha, goodwill yang timbul dari akuisisi, pencatatan investasi dalam perusahaan asosiasi, penyusutan, akuntansi kemungkinan kerugian, list keuangan, pajak tangguhan, dan pencadangan untuk perataan penghasilan sudah sama dengan IFRS. Selanjutnya, perkembangan akuntansi di Indonesia pada masa penjajahan Belanda, di mana Indonesia memakai standar akuntansi Belanda. Pada tahun 1955, Indonesia belum mempunyai undang-undang resmi atau peraturan tentang standar keuangan. Pada tahun 1974, Indonesia mengikuti standar akuntansi Amerika yang dibuat oleh IAI yang disebut dengan Prinsip Akuntansi Indonesia. Tahun 1984, PAI ditetapkan menjadi standar akuntansi Indonesia. Pada tahun 1994, PAI sudah komited mengikuti IFRS atau IASC. Pada tahun 2008, SAK mengacu kepada IFRS, dan tahun 2012 IFRS mulai diresmikan dan diterapkan. Selanjutnya, perkembangan akuntansi di Amerika. Di Amerika dilakukan pengujian dan analisa pada prinsip dan teori akuntansi yang berkembang melalui 4 fase, yaitu yang pertama, fase kontribusi manajemen pada tahun 1900 sampai dengan tahun 1933. Yang kedua, fase kontribusi institusi pada tahun 1933 sampai dengan 1959. Yang ketiga, fase kontribusi profesional pada tahun 1953 sampai dengan 1973. Dan fase politisasi pada tahun 1973 sampai dengan sekarang. Selanjutnya, ada standar akuntansi. Di Indonesia, standar akuntansi keuangan atau disebut dengan SAK adalah metode dan format baku dalam penyajian informasi laporan keuangan suatu kegiatan bisnis. Di Indonesia, standar akuntansi berkembang menjadi 4 pilar yang disusun dengan mengikuti perkembangan dunia usaha, yaitu pertama PSAK IFRS, yang kedua SAK etap, yang ketiga PSAK syariah, dan yang terakhir adalah SAP. Selanjutnya, standar akuntansi Amerika. Di Amerika, standar akuntansi yang digunakan adalah Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. GAAP adalah aturan akuntansi yang digunakan untuk menyiapkan, menyajikan, dan melaporkan laporan keuangan untuk berbagai entitas, termasuk publik yang diperdagangkan dan swasta yang diselenggarakan perusahaan, non-organisasi nirlaba, dan pemerintah. Umumnya, GAAP termasuk lokal yang berlaku di framework akuntansi
Akuntansi terkait hukum, peraturan, dan standar akuntansi. Selanjutnya, laporan keuangan. Laporan keuangan di Amerika yaitu laporan tahunan yang semestinya dibuat sebuah perusahaan Amerika Serikat, meliputi laporan manajemen, laporan auditor independen, laporan keuangan utama, diskusi manajemen dan analisis atas hasil operasi dan kondisi keuangan, pengungkapan atas kebijakan akuntansi dengan pengaruh paling penting terhadap laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, perbandingan data keuangan tertentu selama 5 atau 10 tahun, dan yang terakhir adalah data kuartal terpilih. Sedangkan laporan keuangan di Indonesia, menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan lengkap terdiri dari 5 jenis laporan, yaitu yang pertama, laporan laba rugi, kedua, laporan perubahan modal, ketiga, neraca, keempat, laporan arus kas, dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya adalah perbandingan yang kedua, yaitu perbandingan penerapan perkembangan akuntansi di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam Accounting Standard Council didirikan pada tanggal 1 Agustus 2011 melalui penegakan Accounting Standard Order atau ASO tahun 2010. Tujuan utama dari Accounting Standard Order adalah untuk mengawasi praktek dan profesi di sektor jasa akuntansi oleh akuntan publik, dan untuk memastikan bahwa akuntan publik mematuhi standar dan persyaratan prosedur yang ditentukan dalam kepentingan publik. Dengan adanya laporan keuangan yang standar dan seragam, akan memudahkan hal-hal yang berkaitan dengan manajemen keuangan seperti mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan serta dalam proses kepalitan. Dewan Standar Akuntansi Brunei Darussalam akan menerbitkan standar akuntansi Brunei Darussalam untuk semua entitas non-publik yang berlaku mulai 1 Januari 2018. Selanjutnya, Badan Pemeriksaan Keuangan. Di negara Indonesia, badan pengawasan yang terdapat di Indonesia adalah BPK. Badan Pemeriksaan Keuangan atau disingkat dengan BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya, di negara Brunei Darussalam. Departemen Audit Brunei Darussalam didirikan pada tahun 1935 selama administrasi pemerintah kolonial Inggris. Lembaga audit tertinggi Brunei Darussalam didirikan atas dasar hukum, di mana auditor jenderal harus ditunjuk oleh kepala negara. Lembaga audit tertinggi Brunei Darussalam memiliki wewenang untuk mengaudit entitas yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah kerajaan dan mengaudit keuangan pemerintah kerajaan. Lembaga audit tertinggi Brunei Darussalam melakukan audit keuangan, kinerja, kepatuhan, dan EDP sesuai dengan hukum audit. Sistem akuntansi di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam Accounting Standard Council didirikan pada tanggal 1 Agustus 2011 melalui penegakan Accounting Standard Order. BDASC bertugas untuk mengeluarkan aplikasi standar akuntansi untuk perusahaan dan badan-badan lainnya yang ada di Brunei Darussalam. Tujuan utama dari Accounting Standard Order adalah untuk mengawasi praktek dan profesi di sektor jasa akuntansi oleh akuntan publik di Brunei Darussalam, dan untuk memastikan bahwa akuntansi publik mematuhi standar dan persyaratan prosedur yang ditentukan dalam kepentingan publik. Diharapkan bahwa standar akuntansi Order 2010 di Brunei Darussalam akan membawa berbagai manfaat pada masyarakat, termasuk meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan oleh perusahaan komersial untuk memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi, sementara pada saat yang sama memenuhi persyaratan yang terkait. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di Brunei Darussalam. Terdapat 8 faktor. Yang pertama, sumber pendanaan, kedua, perpajakan, ketiga, budaya, keempat, sistem hukum, kelima, tingkat pendidikan, keenam, inflasi, ketujuh, pertumbuhan, dan yang terakhir adalah politik dan ekonomi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam pengucapan. Saya harap penyajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.